Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini kami membahas tentang Law of War in Islam according to Ali Raza Naqvi. Kami beranggotakan saya sendiri, Zahra Arezika Pratama, Cindy Salsabella, dan Putri Septianingro. Pertama-tama, saya akan menjelaskan meaning of jihad in Islam atau makna jihad dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, makna jihad dalam Islam kadang digunakan dalam hal penyelamatan jiwa daripada perjuangan untuk dakwah. Di lain sisi juga, sering diartikan sebagai perselisihan yang mana dalam pengertian teknisnya digunakan dalam mengartikan perang dan peperangan agama. Kaum muslim juga bisa berpartisipasi dalam jihad, yang mana dengan menggunakan hati, lidah, tangan, serta dengan pedang. Dalam hal ini, jihad dapat diartikan sebagai suatu bentuk perselisihan agama yang dilakukan dengan segala cara, seperti spiritual maupun material. Orang-orang beriman bisa memenuhi kewajiban tersebut dengan hati yang mana dalam upaya untuk memerangi iblis dan melarikan diri dari ajakan kejahatan. Nah, dengan menggunakan lidah dan tangan dalam upaya mereka untuk mendukung yang mana benar dan memperbaiki yang mana yang salah. Jihad juga dapat menggunakan pedang dalam upaya mengambil bagian dari pertempuran, yang mana mengorbankan kekayaan dan kehidupan mereka. Maka dari itu, jihad merupakan tugas individu dan juga tugas kolektif yang ditujukan kepada ummah yang mana secara keseluruhan untuk membela dan menyebarkan Islam. Kedua, sources of Islamic law of war atau sumber hukum perang dalam Islam. Hukum perang dalam Islam seperti hukum Islam pada umumnya yang mana dapat dianggap sebagai bentuk hukum alam karena bersumber pada ilahi. Beberapa prinsip dalam aturan hukum ini dapat ditemukan dalam perjanjian damai yang dibuat oleh Nabi dan penerusnya. Sumber hukum perang dalam Islam umumnya sesuai dengan kategori yang sama seperti yang didefinisikan oleh ahli hukum modern dan ditentukan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Hal tersebut dapat dikelompokkan dalam judul adat umum, otoritas, kesepakatan, dan alasan. Sunnah dan praktik lokal setara dengan adat sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, sabda Nabi dan keputusan khalifah yang mewakili otoritas. Kemudian, prinsip dan aturan yang termasuk dalam perjanjian dengan non-muslim juga termasuk dalam kategori kesepakatan dan penalaran hukum yang menurut metodologi hukum Islam, di mana dapat dikatakan secara kolektif yang mewakili akal. Yang ketiga, causes of war in Islam atau penyebab perang dalam Islam. Secara umum, menurut Islam, perang dapat didefinisikan pada dasarnya untuk melindungi dan melestarikan dasar-dasar Islam dan untuk menegakkan kedaulatan Allah di bumi. Maka dari itu, dalam hal ini terdapat 5 penyebab perang dalam Islam, yakni pertama, kasus agresi orang-orang kafir. Hal ini tertuang dalam Al-Quran yang mana, dan barang siapa menyerang kamu, seranglah dia sebagaimana dia menyerang kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 194. Dalam hal ini, Islam memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk tidak menyerang orang lain kecuali mereka telah mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang beriman. Hal tersebut juga sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran. Berperanglah di jalan Allah melawan orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan memulai permusuhan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai perang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Kedua, ketika orang-orang kafir telah mengusir muslim dari rumah mereka. Dalam hal ini, Allah berfirman, mereka yang diusir dari rumah mereka secara tidak adil hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 40. Yang ketiga, ketika warga muslim dari negara musuh menjadi sasaran penganiayaan dan penyiksaan serta mereka mencari bantuan dari muslim lainnya. Nah, dalam hal ini Allah berfirman, sanksi diberikan kepada mereka yang berperang karena dianiaya dan Allah Maha Kuasa untuk memberi mereka kemenangan.
Quran Surah Yusuf ayat 39. Allah juga berfirman, tetapi jika mereka meminta bantuan kepada Anda dalam masalah agama, maka itu adalah tugas Anda untuk membantu mereka. Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Maka dari itu, sebelum memulai perang, umat Islam diperintahkan untuk memberikan undangan kepada orang-orang kafir untuk menghentikan penganiayaan terhadap kaum muslim. Yang keempat, ketika ada pelanggaran perjanjian atau ketakutannya setelah muslim membuat perjanjian dengan orang-orang kafir. Hal ini Islam memerintahkan mereka untuk mematuhi secara ketat hingga akhir periode yang ditentukan, kecuali jika pihak lain melanggar perjanjian tersebut. Dalam kasus tersebut, pelanggaran perjanjian di pihak orang-orang kafir, umat Islam dapat berperang melawan orang-orang tersebut setelah menyatakan bahwa tidak ada perjanjian lagi di antara mereka. Yang kelima, ketika orang kafir menyerang agama. Dalam hal ini, orang-orang kafir melakukan kemarahan terhadap Islam, itu sendiri dalam satu atau lain bentuk, seperti ketika umat Islam berpaling dari jalan Allah. Umat Islam diizinkan untuk berurusan dengan mereka yang mana menggunakan kekerasan. Hal ini tertuang dalam Al-Quran, dan jika mereka menyerangmu, maka perangilah kepala-kepala kafir agar mereka dapat berhenti. Quran Surah At-Taubah ayat 12. Keempat, perlakuan terhadap musuh. Dalam hal ini terdapat 3 perlakuan terhadap musuh, yakni pertama, musuh yang tinggal di wilayah muslim. Orang-orang yang tinggal sementara di negara muslim dengan izinnya musta'min sama amannya dengan pecahnya perang antara mereka dan negara muslim seperti sebelumnya, di mana mereka boleh pulang ke rumah kapanpun mereka mau dan bahkan boleh membawa serta semua harta benda mereka kecuali barang selundupan. Akan tetapi, sekelompok besar dari mereka tidak akan diizinkan pergi ke negara lain yang sedang berperang dengan negara muslim ketika negara itu berada. Karena hal ini akan ditakutkan bahwa mereka akan bergabung melawan kaum muslim di sana. Mereka memang dapat kembali ke negara mereka sendiri tanpa gangguan bahkan ketika sedang berperang dengan negara muslim. Kemudian yang kedua, musuh yang tinggal di rumah. Mengenai hal tersebut, orang-orang yang tinggal di rumah mereka di wilayah musuh, mereka jelas harus menderita beratnya pengepungan dan insiden perang lainnya. Yang ketiga, musuh yang berada di zona perang. Di zona perang yang sebenarnya tidak hanya hambatan musuh, tetapi bahkan orang lain tidak dapat memperoleh keamanan yang mutlak. Tentu saja tentara muslim harus berhati-hati agar mereka tidak menembak langsung ke warga sipil, wanita dan anak di bawah umur, dan non-pejuang lainnya. Namun, jika ada kerusakan yang dilakukan pada mereka secara tidak sengaja, hal tersebut tidak ada tanggung jawab yang harus ditempatkan pada tentara muslim tersebut. Selanjutnya ada acts permitted in war atau tindakan yang diizinkan dalam perang. Hukum muslim mengizinkan tindakan yang selama pelaksanaan perang-perang yang sebenarnya. Ada beberapa tindakan. Yang pertama, pejuang musuh dapat dibunuh, dikejar, dan ditawan. Mengenai non-pejuang, mereka dapat dibunuh hanya karena mereka membela diri dan tidak sebaliknya. Yang kedua adalah jalan lain mungkin harus tipu muslihat atau kihdah. Menurut diktum terkenal, perang adalah tipu muslihat dalam sastra militer muslim yang dikaitkan dengan Nabi. Yang ketiga, musuh mungkin akan diserang dengan segala jenis senjata. Dan yang keempat, serangan malam juga diperbolehkan. Contoh serangan seperti itu tidak kurang dalam sejarah zaman Nabi. Yang kelima adalah dalam kebingungan serangan malam atau selama penggunaan mesin perang yang menyebabkan kerusakan dari jarak yang tidak terlihat, membunuh non-pejuang secara tidak sengaja dikecualikan dari hukuman mereka, tetapi tentara muslim diperingatkan untuk tidak membidik. Yang keenam adalah membunuh non-kombatan secara tidak sengaja. Yang ketujuh, kadang-kadang tentara muslim harus menembak musuh dari jarak jauh di tempat-tempat di mana tidak ada non-pejuang, tetapi juga beberapa netral dan bahkan subjek muslim. Terkadang musuh berlindung di belakang wanita, anak-anak, atau bahkan tahanan muslim. Dan yang kedelapan, pembekalan musuh dapat diputus atau dibuat tidak dapat digunakan dengan cara lain. Dan yang kesembilan, makanan dan pakan ternak dapat diperbolehkan
dari negara musuh. Ia harus dilakukan dengan pembayaran, tetapi jika orang musuh menolak untuk menjualnya kecuali dengan paksa, maka kekerasan juga dapat digunakan. Selanjutnya ada exit forbidden in war atau tindakan terlarang dalam perang. Tindakan berikut dilarang untuk tentara muslim dalam perang yang sebenarnya sehubungan dengan orang dan properti musuh. Yang pertama, cara membunuh yang kejam dan berbelit-belit yang tidak perlu sesuai dengan apa yang Nabi katakan. Keadilan ditentukan oleh Allah dalam setiap hal. Dan yang kedua, membunuh non-kombatan, mereka termasuk wanita, anak di bawah umur, pelayan dan budak yang menemani tuannya, belum ambil bagian dalam pertempuran yang sebenarnya, orang buta, biksu, dan pertapa yang sangat tua yang secara fisik tidak mampu bertarung, yang gila atau mengigau. Dan yang ketiga, penahanan tawanan perang. Dan keempat, manusia dan binatang yang tidak boleh dimutilasi. Kelima, ada pengkhianatan dan pengkhianatan. Dan keenam, ada penghancuran panen yang merusak dan penebangan pohon yang tidak perlu. Sedangkan yang ketujuh, menyembelih hewan lebih dari yang diperlukan untuk makanan. Kedelapan, kelebihan dan kejahatan. 9, perzinahan dan pencabulan bahkan dengan tawanan wanita. 10, membunuh sindra musuh, bahkan jika mereka dari negara muslim telah dibunuh oleh musuh, dan bahkan jika ada kesepakatan tegas bahwa sindra dapat dibunuh sebagai pembalasan. Yang ke-11, memotong kepala musuh yang jatuh dianggap keji atau makruh. Khalifah pertama mengeluarkan perintah yang melanggarnya. Yang ke-12, pembantaian setelah melakukan musuh atau menduduki suatu tempat. Setelah penaklukan Mekah, Nabi mengumumkan amnesti umum tidak termasuk 6 penjahat. Dan yang ke-13, membunuh orang tua kecuali dalam pembelian diri mutlak, bahkan jika mereka non-muslim dan dalam barisan musuh. 14, membunuh petani ketika mereka tidak memerangi kaum muslim. Yang ke-15, pembunuhan trader, merkat, kontraktor, dan sejenisnya ketika tidak melakukan pertempuran yang sebenarnya. 16, membakar orang atau hewan yang ditangkap sampai mati. Dan yang ke-17, membidik tawanan muslim saat musuh berlindung di belakang mereka. Dan yang terakhir 18, perbuatan-perbuatan yang dianggap terlarang menurut perjanjian selama perjanjian itu masih berlaku dan sah. Selanjutnya adalah quarter atau perempat. Seperempat dapat diberikan kepada orang-orang musuh ketika mereka memintanya secara individu atau massal. Quarter juga dapat diberikan kepada orang-orang musuh tanpa permintaan mereka itu, melalui proklamasi dan amnesti. Contoh terbaik dari aturan ini dalam sejarah Muslim mengacu pada waktu penaklukan Mekah, ketika Nabi memberikan amnesti kepada semua orang yang memasuki halaman Ka'bah atau rumah pemimpin mereka, Abu Sufyan, yang menutup pintu rumah mereka atau meletakkan senjata mereka. Namun amnesti umum ini tidak berlaku bagi beberapa orang yang dinyatakan sebagai penjahat. Modus dan ekspresi seperempat dibahas dengan sangat rinci oleh para ahli hukum muslim, yang menunjukkan betapa pentingnya hal itu subjek. Selanjutnya, tawanan perang dan pemulangan mereka. Dalam tawanan perang menurut Islam, kaum muslimin diperbolehkan untuk membuat tawanan hanya dalam kasus di mana telah terjadi pembantaian yang sangat luas di tanah tersebut. Islam memerintahkan orang-orang beriman untuk memperlakukan para tawanan dengan adil dan baik. Contohnya setelah perang Badar selesai, Nabi memerintahkan umat Islam untuk mengobati tahanan dengan baik. Selanjutnya, menurut Al-Quran, kewajiban negara muslim untuk memberikan sebagian dari pendapatan negara untuk membebaskan tawanan muslim dari musuh. Jika tidak memungkinkan, maka wajib atas semua muslim untuk berkontribusi. Untuk kesimpulan, singkatnya ini adalah salah satu tugas pertama dan terberat dari negara muslim untuk membebaskan tawanan perangnya dari tawanan musuh. Semua warga muslimnya juga berkewajiban untuk melakukan semua upaya yang mungkin termasuk kontribusi materi dan uang untuk pembebasan saudara-saudara muslim mereka yang berada dalam tawanan musuh.
Untuk ini mereka terikat secara agama dan setiap kegagalan di pihak mereka dalam hal ini akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perintah-perintah Islam.